1 tahun terakhir ini kan perekonomian itu benar-benar slowing banget kita ya. Aku nggak tahu sih masalahnya ada di mana. Aku nggak tahu kebijakannya karena menurutku kayak ada beberapa kebijakan Pak Jokowi juga kurang tepat. Ya tapi ya sebagai rakyat kecil ya kita ikut aja lah Pak. Jadi yang nyerang balik dokter siapa? Orang-orang yang menggunakan dengan cara yang salah lah. Menggunakan bahan-bahan berbahaya dengan cara yang salah. Ya terganggu kan pasti. Kalau valuasi perusahaan itu kan orang pengen beli, aku mau jual. Ya. Ini kan mereka menawar. Pernah. Tidak mau. Pernah mau jual. Pernah. Berapa triliun atau berapa ratus miliar? Terakhir orang minta aku tuh 3T. Tapi aku 3T. gak mau kasih. Aku gak ada niat mau jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi meja lagi. Ya sobat RH sekalian, saya punya tamu istimewa ya. Ini saya juga bingung ini orangnya. Tapi yang jelas profesinya dokter ya. Tetapi embel-embelnya banyak. Ada pebisnis, kemudian ada YouTuber. Pokoknya pemain utama juga di media sosial. Levelnya sudah seperti Raffi Ahmad dan lain sebagainya. Atta Halilintar. Dr. Richard Lee. Halo Bang. Oke. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang Dok. Selamat pagi. Oke. Perjuangan loh aku kesini. Oke, selamat pagi. Ternyata di depan ada pasar dan setengah mati lewat ini. Kan saya udah bilang kan, kalau agak pagi pasarnya belum selesai kan, jam 11 selesai pasarnya. Tapi dokter ini wajar aja kalau kesini dia banyak perjuangan. Karena tinggalnya pun di atas langit dia sudah sekarang ini. Oh, enggak lah. Dok. Masih wong Cile. Masih wong Cile ya. Dok, ini saya ingin memulai dengan membacakan profil dokter di Wikipedia. Kan? Oke. Nanti dokter bisa memperbaiki sekaligus kalau ada yang keliru kan. Iya. Sekaligus starting point saya untuk mengenal dokter lebih jauh. Yang jelas bagi penonton Era Channel ini agak aneh-aneh sedikit kan mengundang Dr. Richard Lee ya. Saya tidak bicara mengenai perseteruan dokter dengan uang Palembang, sama-sama orang Palembang kita Dok. Tapi saya bicara tentang kehidupan dokter yang menurut saya luar biasa ya. Saya bacakan Dok ya. Ini tentu, wah ini panjang juga tentang Dr. Richard Lee ya, Wikipedia. Dr. Richard Lee, Mars itu apa ya? Manajemen administrasi rumah sakit. Oh tak pikir planet ya. PhD, diploma ya? Yes. Diploma AAAM yes. Ya. Lahir 11 Oktober 1985. Wah, dekat dengan G30 SPKI tapi 20 tahun setelahnya. Kalau G30 SPKI 1 Oktober 1965 ya. Adalah seorang dokter ahli di bidang kecantikan di Indonesia. Ia mengawali karir sebagai dokter umum pada perusahaan cabang di Palembang yaitu Sinarmas Group. Itu sejak kapan tuh ada rumah sakit di Sinarmas Palembang itu Dok? Saya kerja di perusahaan Sinarmas Group di Kehutanan. Tahun 2009 sampai tahun kurang lebih 6 tahun ya, sekitar tahun 2015, 2014, 2015 saya keluar. Pada waktu itu saya dijadiin dokter biasa, cuma itu baru lulus jadi dokter biasa. Tahun berapa lulusnya? 2009. 2009 ya. FK Unsri angkatan 2003. Luar biasa dokter 2009. Lulus kerja di Sinarmas jadi dokter biasa tapi saya punya rezeki lebih, dikasih kesempatan lebih, naik jabatan akhirnya jadi direktur medis di sana. Cita-citanya pengen jadi direktur rumah sakit, makanya ngambil S2-nya manajemen rumah sakit tadi ya. Karena pikir akan ada manajemen rumah sakitnya di
Ngambil di mana? Di hutan Pak. Oh maksudnya di mana? Di hutan, di Sinarmas di hutan, di tengah hutan. Karena kan perusahaannya kehutanan. Oh oke, enggak maksudnya S2-nya dari? Oh di Jakarta. Di Jakarta ya. Aduh aku lupa nama universitas. Oke. Kenapa Pak saya bacakan lagi ya. Ya Respati Indonesia ini ada semua di sini ya. Kehidupan pribadi Richard Lee bukan berasal dari keluarga yang serba berkecukupan. Tapi tidak juga kurang ya. Nah, sudah pasti kekurangan sekali aku. Oke gitu ya. Oke. Aku orangnya miskin banget dari kecil sampai kuliah aku tuh orang miskin. Oke kita bacakan deh Dok ya. Dan kondisi ekonominya justru tergolong rendah. Orang tuanya bahkan selalu menghadap pastor paroki agar bisa mendapatkan pengurangan biaya sekolah baik itu SPP maupun uang tahunan. Selama bersekolah ia tidak pernah meraih prestasi. Wah itu luar biasa. Pendidikan dasar Richard Lee ditempuh di SD Saverius 4 Palembang. Oh kalau Saverius nih, wong pinter atau Palembang nih Dok. Yang kemudian berlanjut ke SMP Saverius 1. Wah orang pinter nih. Selepas SMP ia melanjutkan studinya ke SMA Saverius 1. Ini sekolah mahal semua nih Dok. Hah? Saya beruntung bukan karena saya pinter. Iya. Tapi karena saya Katolik. Oke. Dapat beasiswa atau enggak? Enggak. Gimana mau dapat beasiswa? Udah miskin, jelek, bodoh pula. Oh tapi Saverius ini sobat daerah sekalian itu sekolah keren di Palembang ya. Dan termasuk peringkat-peringkat atas. Terbaik pada tahun itu sekolah terbaik. Oh sekolah terbaik bayangkan. Kalau sekarang ya memang ada sekolah yang lain ya. Ada Kesuma Bangsa ya. Apa? Ada beberapa sekolah lain saingan lah ya. Tapi pada fase dulu itu sekolah terbaik. Oh iyalah saya kan tahu. Kan saya di Palembang juga. Jadi saudara sekalian. Selain SMA negeri dulu yang swastanya yang paling top itu ya Saverius. Jadi Saverius kadang-kadang merasa bahkan di atas negeri gitu ya. Jadi kalau dia masuk Saverius itu bukan karena tidak lulus negeri. Karena udah kepinteran, lebih pintar daripada yang lulus negeri ya. Oke. Dia meneruskan studinya dan berhasil masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Orang bodoh tapi masuk kedokteran ya. Namun kalau itu sudah berubah itu. Sudah berubah, udah pintar ya. Namun hal tersebut dilarang oleh ayahnya akibat keterbatasan ekonomi dan jarak dengan rumahnya yang begitu jauh. Emang di mana? Rumah di mana? Iya di Palembang di kedokteran kan di rumah sakit umum. Enggak, aku pengen pada waktu itu cita-cita aku pengen masuk UI. Oke. Papa kan nggak ada biaya. Itu aja Unsri aja nggak disetujuin karena takut nggak bisa sekolahin. Oke. Hingga pada akhirnya ia resmi menjadi mahasiswa dan dia meneruskan studi dan berhasil masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya. Sriwijaya? Enggak maksudnya pernah masuk UI. Enggak. Oh enggak ya, pengennya ya. Hingga pada akhirnya ia resmi menjadi mahasiswa dan lulus sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Tahun 2003-2009 Dok. Iya. Ia berhasil meneruskan studinya di Fakultas Pascasarjana Universitas Respati Indonesia. Program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Mars tadi ya, 2013. Kemudian sempat di American Academy of Aesthetic Medicine 2017. Gitu deh. Iya. Oke. Itu apa? Itu non gelar atau juga? Non gelar akademik ya. Non gelar ya. Dan Atlantic International University 2020-2021. Ini apa? PhD ya, bukan renang ini bukan ya? Bukan. Atlantic renang ya. Karir. Pasca menuntaskan pendidikannya dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Richard Lee mengawali karirnya di bidang kesehatan dengan menjadi dokter di salah satu perusahaan milik Sinarmas Group Palembang. Dari sanalah kehidupannya perlahan berubah yang dari hutan itu tadi ya. Iya. Berkat kerja kerasnya itu pula Richard Lee dipercaya menjadi direktur utama di salah satu anak perusahaan Sinarmas Group bagian kesehatan. Oke. Nasib baik kian menghampiri hidup Richard setelah ia berjumpa dengan wanita bernama Reni Effendi. Ini mantan pacar ya? Betul. Di tempat kerjanya yang kini menjadi istrinya. Reni diketahui juga berprofesi sebagai seorang dokter ya. Bersama istrinya Reni Effendi, ini orang kaya nih Bu Reni ini. Enggak, bukan orang kaya. Oke, Richard Lee memutuskan untuk membangun usaha klinik kecantikan yang diberi nama Klinik Athena di Palembang. Athena ini Yunani, Prof. Iya. Dok. Oh, ada kenapa pakai nama Klinik Athena ya? Kenapa ya? Karena saya pikir Athena itu. Tapi jangan terlalu jauh dari sini ya. Aku pikir Dewi Athena itu dewi yang cantik ya. Oke. Tapi ternyata kan itu sebenarnya dewi perang ya sebenarnya. Oh dewi perang. Bukannya Ares dewa perangnya? Dewi perang tuh Athena. Dewi kebijaksanaan, dewi perang.
Kalau Dewi Kecantikan itu Aphrodite, cuma kan agak aneh ya kalau kita ngomong sebutnya kliniknya Aphrodite. Kalau saya dengar tuh Dewi Aphrodite kayak Hermaphrodite jadinya ya. Oke. Klinik ini diketahui merupakan salah satu klinik kecantikan terbesar di Pulau Sumatera. Luar biasa, Dok. Hingga mempunyai 10 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Berapa cabang, Dok? Sekarang 24. Allahu Akbar, 24 cabang. Ini tidak updated ya. Beberapa cabang klinik milik Richard Lee tersebut antara lain berada di Aceh, Bandung, Bekasi, Bogor, Lampung, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya, you name it ya. Mana lagi, Dok, yang paling penting, Dok? Yang paling progresnya paling baik Jakarta pastinya ya. Jakarta, Palembang, Medan, Makassar, Surabaya ya. Itu yang paling ya. Kini klinik tersebut sudah menjadi favorit banyak orang termasuk dari kalangan artis dan sosialita ya. Kemudian pendidikan lahir 11 Oktober 1985, usia masih 38 tahun. Oh, Allahu Akbar, Dok. Udah tua. Lebih, saya juga dulu sih ini, tapi ya itu 17 tahun yang lalu. Saya 38 juga, 16 tahun yang lalu tepatnya ya. Kemudian pendidikan Universitas Sriwijaya, Universitas Respati Indonesia, pekerjaan, dokter, YouTuber, pebisnis, selebgram, luar biasa nih dokter ya. Istri Dokter Reni Effendi, diploma double 3M juga ya. Anak 3, Dok. 3. Oh, luar biasa ya, dari Bu Reni ya. Iya. Kemudian kanal Dr. Richard Lee Mars ya. Belum ada PhD-nya di sini kanalnya. Enggak tahu Ya. Kemudian tahun aktif 2018 sekarang. Tahun aktif sebagai apa ini? Artis maksudnya? Aktif di media sosial mungkin ya. Media sosial luar biasa. Subscribernya sampai 20 Juli 2024 5,15 juta. Dia bisa ikut Pilkada Palembang ini kayaknya. Kemudian total tayang lebih dari 0,5 miliar ya views. Dok, terima kasih udah datang, Dok ya. Sama-sama. Luar biasa. Dokter, pertanyaannya ya, dokter nggak tertarik itu selain bidang yang sudah digeluti ini ya, dokter, kemudian pebisnis, selebgram, YouTuber, ya media sosial gitu ya. Maka kan orang biasanya gampang sekali nih tergoda untuk masuk dunia politik. Biasanya kalau begini ya, saya langsung main balik aja, nggak mau merambah dunia-dunia yang kayak begitu. Ada sih keinginan, mungkin 4-5 tahun lagi lah, mungkin periode berikutnya kali ya. Oke, udah pernah ditawari? Sudah pernah ditawarin, tapi aku juga masih berpikir panjang, masih fokus ke bisnis, mungkin 4-5 tahun lagi, 5 tahun lagi lah mungkin ya periode selanjutnya kalau dikasih izin mungkin ya. Wih, luar biasa ya, kalau dikasih izin oleh istri? Semua lah, izin istri, keluarga, tim juga, karena kan ini kan juga ada nama perusahaan juga ya. Kita kan merepresentatifkan perusahaan juga ya. Jadi pasti dari perusahaan juga kasih restu, kasih izin baru aku berani. Oke. Kalau boleh diceritakan, Dok ya. Kan ini kan agak unik juga dokter ini kan. Dari seorang dokter ya. Dokter itu kan biasanya jarang yang kreatif biasanya. Dokter kan biasanya lempeng hidupnya tuh, ya kan? Soal medis. Tapi dia kok bisa bangun bisnis. Oke lah, bisnisnya masih bisnis yang terkait ya. Kemudian bisa jadi selebgram, YouTuber yang dikenal orang. Itu bisa diceritakan jalan ceritanya seluas-luasnya, Dok. Biar masyarakat tahu. Sebenarnya kecemplung sih dan itu nggak sengaja. Sebenarnya kan saya kalau ditanya passionku yang paling tinggi adalah sebenarnya bisnis dan manajemen ya. Dari dulu kan waktu bantu di Sinarmas, di perusahaan Sinarmas, aku juga gedenya kan di manajemen ya. Aku nggak suka sebenarnya kayak 1 lawan 1 dengan pasien, ngobatin pasien secara langsung. Nggak suka itu nggak nyaman ya. Walaupun banyak pasien selalu ngomong wah dengan Dokter Richard enak banget, terpuaskan, tangannya bagus banget, pengerjaannya bagus banget ya. Dan kalau aku praktek itu pasti rame, pasiennya banyak dan kalau belanja itu pasti banyak. Tapi sebenarnya aku nggak begitu nyaman dan nggak begitu suka melayani pasien satu-satu. Passionku tuh ada di bisnis, passionku tuh ada di merancang suatu strategi. Aku ngomongnya lebih ke kingmaker.
membuat suatu planning jangka panjang itu adalah aku. Waktu aku pindah ke Athena, ya mau nggak mau kan itu kan klinik kecil ya, mau nggak mau kan kita harus melayani pasien satu persatu ya. Terus pada waktu itu aku punya cita-cita besar, aku hobi banget manajemen dan aku pengen pengen ada direktur, aku pengen ada meja meeting, aku pengen ada accounting, aku pengen ada HRD, aku pengen ada audit bahkan pada waktu itu. Tapi kan ini klinik kecil. Maka tugasku adalah membesarkan klinik ini supaya cita-citaku itu tercapai. Pelan-pelan ku besarkan. Dan pada waktu itu akhirnya dipenuhin oleh Tuhan, diberkati Tuhan, makin rame, ada accounting, ada HRD, ada meja meeting. Walaupun timnya kecil sudah ada. Pada waktu itu aku siap untuk menerbitkan seseorang. Yang pengen ku terbitkan adalah istriku sebenarnya. Aku sampai bukan menerbitkan, mengorbitkan. Berusaha mengorbitkan. Kalau menerbitkan itu edisi surat kabar. Iya, berusaha mengorbitkan lah. Karena kan istri kan cantik ya. Kita kan tahu diri ya, kita jelek ya. Jadi kan siapa bilang? Wah, dulu modalnya dulu. Sekarang udah cakep sekarang. Dulu ya. Jadi kan kita sadar diri kita ini jelek. Terus juga aku kan gak ada alis. Jelek lah. Pokoknya secara total itu bukan tipe kecantikan banget. Abang pun kalau ngelihat aku sekarang seperti ini ya, mungkin penampilan menarik, oke. Tapi kan kalau dibandingkan dengan cowok-cowok K-pop yang mulus banget gitu kan jauh banget aku, bukan ke sana. Bukan ke arah sana. Jadi aku ngerasa nggak pantas diri ke sana. Dan aku ngelihat istriku lebih cocok mungkin kan. Jadi berusaha aku orbitkan lah. Aku mendatangkan TV, aku mendatangkan artis untuk disandingkan dengan istriku. Cuma istriku kan public speakingnya memang tidak sebagus aku. Dan keterbatasannya banyak. Jadi selalu aku buatin skrip untuk dia. Dari skrip itu 100%, yang muntah cuma 50%. Gitu kan. Sampai akhirnya suatu hari itu sebuah stasiun TV itu bertanya dengan istri. Dan istri itu gak bisa jawab. Dan aku karena greget, aku yang ambil mic itu dan aku yang menjawab. Nah sejak saat itulah kameranya pindah ke aku. Sejak saat itu kameranya pindah ke aku. Dan sampai sekarang akhirnya jadi kecemplung jadinya, nggak sengaja kan. Tapi waktu di Sinarmas memutuskan berhenti itu kenapa? Dipecat. Karena? Di PHK. Gara-gara? Covid? Karena enggak, itu kan di PHK-nya tahun 2014 tahun 2015 ya. PHK-nya karena aku bisa ngomong aku terlalu berprestasi sih. Jadi 2009 tuh aku kan naik jabatan terus, jadi direktur, naik jabatan, dari gaji aku cuma 10 juta sampai aku take home pay pulang tuh 150 juta. Nah aku anak kesayangan CEO. CEO sayang dengan aku, direktur sayang dengan aku, semua sayang dengan aku. Cilakanya, dan aku berprestasi setiap kali ada perlombaan di perusahaan aku menang, level nasional selalu menang. Lomba apa? Kalau di Sinarmas itu selalu ada breakthrough. Jadi kayak selalu ada bikin new idea, breakthrough kayak gitu ya. Tidak harus di bidang kesehatan itu. Justru tidak boleh di bidang kesehatan, justru harus di bidang kehutanan. Inilah ada satu anak bernama Dr. Richard yang ngeyel, yang cuma pegang klinik kecil, tapi punya breakthrough, itu bisa impact ke perusahaan gitu. Dan aku 2 kali presentasi dan aku menang, sampai aku benar-benar disayang. Sampai CEO kenal aku, padahal siapa sih Dr. Richard kan karyawan kecil di Palembang ya. Tapi CEO nasional. CEO nasional sampai kenal aku. Cuma cilakanya dari tahun 2014 CEO-nya keluar. Direkturnya dimutasi. Ya seperti biasa lah, kalau presidennya digantikan, menteri kesayangannya juga dicopot juga. Staf khususnya dia ikut berhenti. Dipertanyakan, kebijakan-kebijakan kemarin itu semua dipertanyakan. Kok bisa nih seperti ini, kok bisa seperti ini. Ya aku cuma menjawab ya aku menang. Dalam kompetisi aku menang. Aku persetujuan pimpinan sampai CEO oke. Kalau misalnya kalian pertanyakan ini kan agak aneh kan Kak. Tapi pimpinan yang baru kan mungkin tidak sependapat dengan pimpinan yang lama. Namanya juga penggantian presiden namanya kan. Ya udah, kalau tidak dibutuhkan lagi aku bilang ya aku akan duduk manis. Dan pada waktu itu kan keputusannya adalah di PHK, ya aku terima. Loh, di PHK itu kan kalau ada kesalahan, nih kesalahan gak ada gimana? Bisa kan bayar pesangon. Aku dibayar pesangon full. Artinya intinya mengundurkan diri ya. Di PHK itu namanya PHK. Tetap PHK tapi dibayar. PHK itu bisa sepihak dari perusahaan. Tapi kan harus bayar pesangon full.
nggak boleh juga sepihak. Kalau nggak ada alasannya ya kan. Kalau dari tenaga kerja bisa kok asal Bisa, bayar ya? asal bayar pesangon full. Oke. Lalu setelah itu Pada waktu itu perasaan aku sakit hati banget ya. Sakit hati tahun itu berapa itu dok? 2014 ya. 2014, oke. 2014. Pada waktu itu aku sakit hati karena kayak pagi, siang, sore, malam kan hidupku untuk perusahaan itu ya. Aku Iya. kan kerja itu all out ya pasti. Iya. Dari kecil perusahaan itu sampai jadi besar itu aku yang besarin. Pasti ada sakit hati, ada rasa kecewa, ada rasa tersakiti dalam diriku. Lalu aku pindah ke Athena pada waktu itu. Athena sudah berdiri 1 tahun. Itu aku bikin untuk istriku pada waktu itu. Dan makanya aku bilang aku ngerasa kehilangan. Kayak kalau di perusahaan besar kan kita selalu meeting, selalu koordinasi, punya banyak tim. Begitu dipindah ke klinik kecil kan aku pasti akan benar-benar ngerasa kehilangan. Tapi puji syukur lah. Sekarang kan Athena bisa jadi seperti sekarang. Aku Nggak, bisa itu buat masih di Palembang ya berarti ya? sampai sekarang pun istriku, anak-anak masih di Palembang sebenarnya domisili ya. Oh, domisili tapi lebih banyak di Jakarta kan? Kalau kerja lebih banyak Jakarta. Tapi Istri di Jakarta juga yang kan? aku bikin bahagia itu adalah Enggak, maksudnya rumah dokter banyak pasti ya kan? enggak. Ya kalau rumah banyak ada di Jakarta ada, di Palembang ada. Yang bikin aku bahagia itu adalah beberapa pimpinan yang menyingkirkanku dulu. Aku berani ngomong, aku berani hire. Sebut gaji 2 kali lipat pindah ke tempatku. Berapa dari mereka anak buahnya itu sudah ikut aku semuanya. Oke. Itu kehidupan sih menurut aku. Oke, itu berarti 2014 bangun klinik kecil ya. Kemudian berkembang tahun berapa itu kliniknya? 2018 ya mungkin ya. 2008. Peaknya mungkin di 2020 ya. 2020. Berarti sebelum Covid atau setelah Covid? Covid juga makin besar. Karena orang lebih banyak waktu untuk skincare. Salah satunya, tapi karena aku juga main media sosial kan. Pada waktu itu kan offline mati, media sosial meningkat dan aku datang di timing yang tepat. I see. Sejak kapan main media sosialnya? 2018. 2018. Jadi kalau itu all together omsetnya berapa dokter? Sampai berapa triliun? Aduh, nggak berani sebut. Saya lihat di satu YouTuber YouTube nyebut kok penghasilan berapa gitu. Oh enggak ada sebut. Around kira-kira. Valuasi. Valuasi berbeda. Kalau valuasi ini berapa sekarang? Valuasi itu kan bullshit lah. Kalau valuasi. Valuasi apa? Perusahaannya ya? Kalau valuasi perusahaan itu kan orang pengen beli. Iya. Aku mau jual. Iya. Ini kan mereka menawar. Pernah. Aku tidak mau. Pernah. Pernah. Berapa triliun atau berapa ratus miliar? Terakhir orang minta aku tuh 3T, tapi aku 3T. nggak mau kasih. Aku nggak ada niat mau jual. Aku nggak ada Bayangkan niat mau jual. kalau dokter jual itu tinggal ongkang kaki dan tinggal 3T gitu. Itu kan valuasi Pak. Oh, valuasi. Kan valuasi itu kan kalau dia jadi, kan kalau dia mau dengan harga tersebut dia bayar kan? Iya betul. Tapi kan gue mau ngapain habis itu pegang duit itu? Lah, kan masih bisa bermain media sosial dan bangun media yang baru kan? Enggak lah, aku nggak mau. Kayak gini lah, aku pindah ke Prof Refli ya. Iya. Punya anak nggak Prof? Punya. Anaknya umur berapa? Umurnya 20. Paling kecil? Paling kecil 25 tahun hampir. 25 tahun. Bulan depan. Oke. Ya. Untuk saya kasih duit. Ya. Mau nggak? Doan anaknya? Mau? Prof valuasi. Iya. Gitu. Saya kasih duit untuk saya. Hak semuanya untuk saya semuanya. Mau? Kita kan punya rasa cinta. Sesuatu yang kita beda dong. Besarkan dari masa kecil. disamakannya dengan anak. Tapi bagiku perusahaan sama seperti anak. Nggak apa-apa. Jadi memang ada feeling orang beda-beda ya. Bagiku perusahaan sama seperti perusahaan anak. Itu berapa orang karyanya sekarang dok? Wah aku nggak tahu, nggak pegang lagi sebenarnya perusahaan jujur. Tapi around berapa? Harusnya hampir 1.000 lah. 1.000 karyawan ya. Ya. Itu karyawan klinik saja atau termasuk media sosialnya? Klinik 24, aku punya pabrik skincare 1, Iya. aku punya digital agency juga, Iya. aku punya apa lagi ya packaging, Ya. aku punya ada beberapa bisnis yang lain, aku nggak terkopi deh. Oh jadi bisnis dokter itu tidak hanya di bidang kesehatan ya? Enggak. Oke, makanya masuk Saprio 1 Palembang multi talented nih orang. Luar biasa. Amin. Jadi tiap hari kegiatan apa dok sekarang dok? Kalau sekarang fokus konten.
jualan live streaming karena itu lagi jadi kebutuhan. Cuma itu aja sih. Kalau saya lihat kan dokter ini kan hebat ya, kontennya tuh bisa apa aja gitu loh. Kan tidak hanya soal kesehatan, tetapi ya soal umum ya. Bahkan kadang-kadang soal hukum juga kan. Kalau ada Peggy Setiawan diundang juga ya kan. Kasus Vina dan lain sebagainya. Lama-lama dokter lebih mirip artis ketimbang dokter gitu. Terima kasih, saya anggap pujian. Enggak, memang iya kan. Jadi maksudnya apalagi subscribernya gila-gilaan sampai 5 juta sekian. Pada intinya kan saya pengen berkembang. Sebagai seorang dokter sudah banyak hal yang sudah saya capai. Sebagai seorang pebisnis juga banyak hal yang sudah saya capai juga. Saya pengen berkembang sih, pengen lebih meluas, pengen mengupgrade diriku. Dan pada waktu di podcast seperti ini pertama kali, aku ngerasa itu jelek banget, nggak bagus. Waduh, aku sering ngatain diriku sendiri sebenarnya ya. Bukan bego banget sih lo kayak gitu punya. Bisa nggak sih belajar dengan orang yang lebih pintar? Gitu kan? Kok pertanyaannya seperti ini? Kok respon lu seperti ini? Gitu kan? Ternyata nggak gampang ya. Itu menjadi tantangan tersendiri. Dan akhirnya aku pengen belajar lebih lagi. Ternyata bukan seperti di textbook ya. Yang baca langsung bisa kayak gitu. Bahkan kita setelah ngulang ratusan kali pun kita masih bisa salah dalam hal bertanya, dalam hal merespon. Itu otodidak atau belajar khusus dan orang? Otodidak. Ya? Oke. Menurutku kalau soal yang seperti ini punya harus learning by doing sih. Oke. Misalnya kalau dokter kan sebagai seorang dokter, podcast begini biasanya ngeliatin siapa? Patternnya? Liatin Najwa Shihab. Sebenarnya kalau karakternya sebenarnya lebih ke seperti Najwa dengan Feni Rose ya. Pertanyaannya tajam, nyelekit, sakit, sesuai dengan nggak pakai basa-basi. Pertanyaannya netizen banget. Oke. Dan bukan sudah Palembang banget. Iya, Palembang banget dan sudah digali dalam ya. Bukan pertanyaan basa-basi. Itu aura aku lah aku bilang itu aura aku. Tapi kan sebenarnya walaupun pertanyaannya dalam, tata cara penyampaiannya kan bisa sedikit di twist sebenarnya. Itu yang harus dipelajarin sebenarnya. Di soften Oke. Luar biasa dokter ya. Tapi kan itu kan membutuhkan pengetahuan juga ya. Maksudnya gini, kalau misalnya narasumbernya dari berbagai macam masyarakat latar belakang kan paling tidak kan perlu baca, perlu mengetahui begitu. Yes, wawasan ya harus diperluas ya. Tapi kan yang paling penting sebenarnya kan kritis dulu ya. Oke. Asalnya kan dari pertanyaan, pertanyaannya kan pertanyaan kritis sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan yang logik lah, yang logik. Itu yang sebenarnya yang nomor satu paling penting sih. Dan berani bertanya. Iya. Dokter bukan hanya berani bertanya itu, sangat berani. Sekarang pertanyaannya adalah, pernah nggak mengundang aktor politik, ngomong politik? Pernah. Siapa misalnya? Bang Fahri Hamzah. Oke. Siapa lagi itu? Panji kalau Panji sih komika artis dia. Timnya Pak Jokowi siapa? Pak Prabowo. Siapa? Aduh, aku lupa. Oke, berarti kalau Yusril Izzah Mahendra. Oh, Yusril pernah juga? Nah. Luar biasa. Yusril itu Palembang juga, itu Belitung kan, Sumatera Selatan kan. Sekarang Bangka Belitung. Luar biasa dokter. Grace Natali. Jadi beliau ini kalau ngundang siapapun artinya ya. Maksudnya spektrumnya itu bisa dari soal gosip sampai soal yang serius gitu ya. Jadi kalah kita di sini ya. Kita nggak bisa terlalu banyak gosip-gosipan gitu ya. Gitu. Kalau dia enak deh. Dia ini kayak Deddy Corbuzier lama-lama ya. Jadi dari masalah A ya kan sampai masalah Z ya kan. Artis-artis sampai masalah public figure sampai highly figure ya kan, high figure gitu ya. Dok, dari pengalaman dokter yang paling susah interview siapa? Yang paling susah menginterview siapa? Iya. Orang atau tipe? Orang lah langsung aja. Kalau tipe sih Muhammad Gaga. Muhammad Gaga. Siapa Muhammad Gaga itu? Muhammad Gaga itu yang kemarin pernah ada kejadian dengan Laura yang sampai meninggal dunia, yang sampai dihujat orang. Dan akhirnya Muhammad Gaganya itu sampai di penjara dan baru keluar dari penjara.
dan aku menginterview dia. Itu menurutku sulit ya. Sulitnya itu karena ada banyak hal lah di Indonesia. Ini sebagai contoh juga untuk kalian semua merenung ya. Pada waktu itu aku menginterview Muhammad Gaga. Setelah menginterview Muhammad Gaga pada waktu itu begitu posting tayang dan video tersebut aku hapus. Kenapa? Karena banyak yang komentar ngapain orang seperti ini dikasih panggung. Sebagian berkata seperti itu. Orang seperti ini kok diberikan panggung. Orang seperti ini kok diberikan panggung. Seolah-olah semua orang itu tidak diberikan kesempatan kedua. Padahal kan ini masih anak muda ya sebenarnya ya. Dan kita berhak untuk mendengarkan. Dia ini kenapa? Kriminal? Mungkin Bang Refli bisa searching. Dia pergi dengan Laura lah ke klub malam. Lalu kecelakaan. Setelah kecelakaan almarhumnya itu melalui kelumpuhan. Tapi dia tidak bertanggung jawab. Sempat ada janji tidak menjaga. Nah, kalau itu menurut saya kesulitan ini ya. Artinya interview orang biasa yang barangkali karena ada kasusnya ya. No. Dia seorang public figure. Public figure ya? Dia seorang public figure. Yang membuat kesulitan itu kayak gini. Sometimes kita punya netizen itu entah 2, entah 3, entah 8. Aku juga bingung sih. Kayak misalnya kan pada waktu aku naikkan video tersebut itu banyak pro dan kontra. Yeah. Dan sekarang video tersebut Muhammad Gaga itu podcast lagi di tempat yang lain. Di podcastnya Grace Tahir kalau aku gak salah ya. Yeah. Dan biasa aja. Ya karena padahal tipe pertanyaannya sama. Loh, apapun yang dikatakan Dr. Richard Lee kan loversnya banyak, hatersnya juga banyak. Artinya Anda orang yang berada di center of excellence ya informasinya gitu. Mungkin lah ya. Aku mungkin ini suatu berkat juga lah ya. Iya, apapun yang Richard Lee kerjakan kan orang akan perhatikan kan. Dan pada waktu itu menurut aku orang jadi salah melihat. Karena setelah podcast itu tayang, berita yang tayang selanjutnya itu adalah Dr. Richard. Bukan si Muhammad Gaganya headline-nya. Jadi menurutku ini sudah misinformasi ya. Sedangkan yang kita pengen gali kan di sini kan adalah narasumbernya. Sedangkan yang masuk di berita ini Dr. Richard-nya seperti itu ya. Akhirnya aku putuskan itulah resiko bintang kan. Ya, akhirnya aku take down aja lah aku bilang. Kalau Yusril gimana waktu di interview? Enak? Good ya. Kalau dulu tuh sengak dia. Kalau dulu ya sama presenter TV ya. Kalau sekarang mungkin udah wise dia ya kan. Apalagi di podcast tuh biasanya jauh lebih long interview kan. Luar biasa dokter. Jadi dokter itu cita-citanya nggak ada lagi cita-cita jangan-jangan. Mau tetap jadi dokter, jadi pebisnis atau jadi selebriti di media sosial. Atau jangan-jangan mau main film nanti. Pengennya pebisnis sebenarnya ya. Media sosial ini sebenarnya bukan passionku sih. Tapi media sosial ini kan sangat penting sebenarnya ya. Sebagai penunjang ya. Kalau kita pengen berbicara dan pengen didengar orang. Ya kita harus jadi sesuatu. Pelajaranku yang paling dasar adalah ketika aku pengen waktu itu ngomongin tentang skincare abal-abal, skincare berbahaya. Waktu ngomong sesuatu. Ya kita harus punya wadah. Kita harus punya tempat. Kita harus punya sesuatu dan kita harus jadi sesuatu. Kalau enggak ada yang mau dengerin kita. I see. Dan karena tipeku pejuang, ketika aku pengen edukasi sesuatu, pengen ngasih tahu sesuatu, aku harus punya wadah. Dan aku harus besar di wadah itu supaya aku bisa didengar. Kalau enggak, siapa yang akan dengerin? Misalnya kita ngomongin soal korupsi atau misalnya kita ngomongin tentang produk yang berbahaya nih. Kan kalau channelku gede, aku bisa mendatangkan narasumber. Aku bisa bikin sesuatu yang lebih baik. Iya. Jadi dokter itu to some extent ada idealisme tertentu yang ingin diperjuangkan melalui media sosial ini. Atau cuma ya mungkin kebanyakan artis ya sekedar media untuk meningkatkan bargaining aja. Aku gak cari duit dari media sosial. Meskipun kalau ditanya pasti dapat duit ya. Aku dapat duit dari YouTube, aku dapat duit dari Instagram mungkin ada beberapa lah endorsement yang masuk, TikTok juga ada yang masuk. Tapi aku gak cari duit dari situ. Karena sejujurnya apa yang didapatkan dari media sosial ini dibandingkan dengan bisnisku. Iyalah, Pak, gak ada apa-apanya pasti. Bandingannya jauh banget. Jadi sebenarnya aku gak cari duit di sana. Yang ku cari sebenarnya adalah bisa kasih edukasi, bisa kasih manfaat untuk masyarakat, bisa memberikan kayak kewarasan untuk masyarakat. Itu yang paling penting sih sebenarnya sih. Karena ya dapat duit, tapi kan yang paling penting itu sebenarnya bisa nyelipin unsur edukasi. Kayak misalnya ada orang yang lagi bercerai, lagi heboh, tapi
aku mencoba menselipkan suatu edukasi misalnya kayak gini. Wanita kalau misalnya sudah menikah dengan seorang laki-laki, kalian tuh harus tetap taruh value kalian loh. Kalian tuh tetap harus sekolah, training, ya, bermanfaat untuk orang lain, cantik. Cantik itu untuk diri sendiri, bukan untuk suami kita. Yeah. Ya, kalian ibadah untuk siapa? Untuk diri kita, bukan untuk emak kita. Kita sekolah untuk siapa? Tentu saja untuk diri kita, bukan untuk orang tua kita. Ya, yang kedua mungkin bisa membanggakan orang tua. Yang kedua kalau misalnya kita cantik bisa bikin suami makin sayang. Tapi nomor satu karena kita menghargai dan mencintai diri kita dulu. Nah value itu kalau aku ngomong di depan kamera seperti ini nih, siapa yang dengar? Iya. Tapi ketika ada kasus yang bisa masuk, maka banyak yang bisa dengar pesan ini. Seperti misalnya juga kayak ada suatu produk yang berbahaya misalnya, aku ngomong di depan kamera nggak ada yang dengar, tapi begitu ada korban yang viral, aku datangkan, maka ngomongnya akan lebih relate, lebih mudah, edukasi lebih nyampe. I see. Karena itu dokter jadi powerful gitu ya. Masih udah muda, uangnya banyak, kan, bisnisnya banyak, gitu. Kemudian media sosialnya berpengaruh. Luar biasa. Dokter merasa ada musuh nggak kalau dalam kehidupan ini? Banyak lah. Banyak. Belum selesai pertanyaannya sudah aku jawab. Banyak lah. Enggak, maksudnya kalau musuh netizen itu nggak usah kita hitung. Itu kan nggak real kan. Pak, kalau netizen, masyarakat, saya nggak hitung. Iya. Karena ketika kita memperjuangkan sesuatu, pasti ada yang setuju, pasti ada yang tidak setuju. Okay. Orang sepertiku mungkin ada beberapa orang bilang itu kontroversi. Tapi menurutku ini bukan kontroversi. Karena aku rasa apa yang aku perjuangkan ini benar. Ini adalah perjuangan. Kalau misalnya, ini bukan aku menyamakan diriku dengan pahlawan ya. Yeah. Kalau misalnya ada suatu orang nih, Jenderal Sudirman nih, ya kan, ada seperti sekarang nih memperjuangkan bangsa Indonesia. Percayalah, sekarang juga pasti ada yang ngomong, wah dia pansos, dia mau cari duit, ya kan? Tapi kan dia memperjuangkan sesuatu yang benar. Kalau Jenderal Sudirman pada waktu itu mendengarkan netizen yang pada waktu itu pegang handphone, mungkin nggak merdeka Pak sekarang Indonesia. Itu kalau Soekarno Hatta tidak diculik oleh pemuda Rengas Dengklok aja nggak merdeka gitu. Iya, makanya aku bilang kan, ini kan bukan kontroversi, tapi memperjuangkan sesuatu. Kalau kita memperjuangkan sesuatu, pasti ada pro dan ada kontra. Yang penting kita ngerasa yakin, itu kita fokus aja dengan tujuan kita. Tapi apa yang aku perjuangkan ini adalah, aku menyinggung orang lain. Contoh, ketika aku ngomongin skincare abal-abal, emang yang punya skincare abal-abal bilang terima kasih Dokter Richard. Ya, okay. Emang lu pikir yang punya mafia skincare abal-abal orang miskin? Mereka nggak bisa buat apa-apa. Mereka sudah nunggu Pak senjatanya. Cari celah salahnya Dokter Richard, tembak. Begitu aku ada kepleset satu, dor. Itu terjadi. Yang pernah ditangkap itu? Banyak, bukan hanya itu. Banyak hal. Tapi yang diperkarakan sampai ditangkap cuma satu kali itu ya? Cuma satu kali. Tapi secara media sebenarnya yang digoreng oleh mereka itu banyak banget lah. Banyak hal. Ya seperti pada waktu ada banyak hal lah. Ada banyak hal memplot twist sesuatu. Misalnya yang namanya kan perusahaan ya. Perusahaan itu kan pasti ada kekurangan, ada kelebihan ya. Misalnya perusahaanku ada sedikit kekurangan. Ada yang BPOM-nya bermasalah. Sempat disuspend oleh BPOM. Itu digoreng oleh mereka. Dijadikan berita seperti itu. Orang kan sudah nunggu kesalahanku. Ya satu-satunya cara untuk membuatku berhenti ngomong. Dan membuat orang berhenti percaya dengan aku. Ini kan persaingan bisnis kan sebenarnya kan, bukan? Kalau aku mandangnya bukan persaingan bisnis. Tapi ini kayak suatu perjuangan yang kalau kita ngomong kayak gini lah, Bang Refli misalnya. Berjuang nih, memberantas koruptor. Gak mungkin kan koruptor yang bilang terima kasih Bang Refli. Iya, presiden aja gak terima kasih. Benar kan? Ya presiden aja gak terima kasih. Kira-kira kalau Bang Refli nih ya, ada di garda terdepan nih, memperjuangkan bunuh koruptor, hukum mati koruptor. Di garda terdepan, mati-matian dan mencolok banget. Kira-kira koruptor, ngapain dengan Bang Refli? Saya udah bilang, jangankan koruptornya, presidennya aja tidak terima kasih. Enggak, pertanyaannya kayak gini. Kira-kira mafianya akan ngapain? Ya udahlah serang balik lah itu. Itu namanya fight back. Itu kalau mending kalau serang balik. Pasti ngincernya bunuh. Iya, itu yang paling tinggi. Iya kan? Paling nomor 2-nya penjarakan. Ya. Rusak nama baiknya.
hilangkan pekerjaannya. Ya kan? Itulah yang pasti terjadi, nggak mungkin nggak. Ini bukan persaingan bisnis. Kalau persaingan bisnis itu antara yang benar dengan yang benar. Tapi jadi ketika kita ngomong benar dengan yang salah, ini bukan persaingan. Jadi yang nyerang balik dokter siapa? Orang-orang yang ya menggunakan dengan cara yang salah lah. Menggunakan bahan-bahan berbahaya dengan cara yang salah. Ya terganggu kan pasti. Jadi gini, kalau kita bicara tentang produk kecantikan ya, skincare gitu ya. Kan banyak sekali yang kadang-kadang orang mengatakan, wah ini hati-hati, ini bahaya gitu. Bahkan obat pun ada obat keras tuh. Ada teman saya tiap hari minum obat tertentu, saya nggak nyebut merek ya. Tapi belakangan tuh dibilang, wah itu obat berbahaya itu. Itu mereka itu karena nggak ngerti atau memang sengaja tuh gimana dok? Apanya nih? Siapa? Yang ngejual atau yang make? Yang ngejual dong, yang produsennya dong. Kalau yang jual sengaja lah. Sengaja pasti ya. Sengaja lah. Nggak mungkin dia nggak ngerti itu ya. Mana mungkin orang nggak tahu merkuri itu berbahaya. Kalau dia kan ada regulasi di Indonesia ya. Dia kan ngakalin regulasi, sudah pasti dia tahu lah itu berbahaya. Mereka itu menggunakan zat berbahaya itu karena zat itu efektif. Pengen hasilnya instan. Karena pengen kemudian langsung hasilnya lebih instan, langsung berdampak gitu ya. Kan saya lihat misalnya ini orang awam ya kayak saya, dan saya juga nggak tertarik soal kecantikan, tapi kan bertanya perlu kan. Misalnya gini, ada yang keras sekali obatnya itu sampai kemudian tipis kulit, tapi memang kinclong cepat banget. Itu gimana dok? Ya itulah yang dinamakan dengan penyalahgunaan hidroquinon. Hidroquinon dan merkuri kalau dipakai itu seperti itu. 2 minggu dipakai itu bagus, putih, kinclong, mengkilat 2 minggu aja. Tapi habis itu ya bisa rusak. Habis itu bisa rusak, bukan balik lagi. Kalau balik lagi itu cuma balik. Kalau ini tuh bisa rusak, bisa kegangguan syaraf, efek sampingnya banyak. Kejadian di Minamata penggunaan Minamata merkuri. Itu tempat. Tragedi Minamata di Jepang itu kan waktu kita sekolah kan sering belajar tuh tragedi Minamata di Jepang. Itu pabrik baterai itu membuang merkuri di sungai lalu dimakan ikan. Ikannya dimakan orang Jepang, gangguan syaraf semuanya. Jadi ikannya makan merkuri, kita makan ikan yang makan merkuri. Di Indonesia lebih hebat lagi, diolah langsung ke muka. Dia olah sampai untuk ke muka ya. Luar biasa. Dok, kita cerita lain ya. Yang mungkin netizen atau Sobat Era pengen tahu ya. Kalau kita bicara yang paling umum kan, artis dan tokoh politik ya. Dokter punya favorit gak? Kalau misalnya, kalau artis lah misalnya, ada favorit? Ini kan kayak kita memprofile orang ini suka apa gitu-gitu kemudian. Artis, aku ngefans aja kali ya. Aku secara umum ngefans dengan Tiara Andini dengan Mahalini. Wih luar biasa, Tiara Andini sama Mahalini. Gara-gara ikut Indonesian Idol ini jangan-jangan. Aku suka lagunya, aku suka karyanya. Oke, itu kita simpan dulu dok ya. Satu. Kalau politisi yang dokter suka siapa? Politisi jangan dipaksa kalau nggak ada. SBY. SBY, oke. Selain SBY ada lagi nggak ada? Atau bidang lain yang dokter sukai, olahraga misalnya? Olahraga Cristiano Ronaldo. Oke. Apalagi yang manusia yang dokter sukai, yang bisa dijangkau manusia sekarang? Nomor 1 yang aku paling favoritin itu Cristiano Ronaldo ya. Kalau dalam hidup. Karena aku ngerasa seumur. Sama-sama secara tipenya sama, meskipun dia jauh lebih baik daripada aku. Secara tipe itu maksudnya itu kerja keras, ngotot orangnya nggak ada bakat sebenarnya. Bukan ngandalin bakat, tapi ngandalin kerja keras, ngandalin disiplin, ngandalin semangat ya. Itu yang menurutku satu value ya. Iya ya, Cristiano Ronaldo ini beda bulan aja sama dokter. Dokter tanggal 11 Oktober 85, dia 5 Februari 85 ya, seusia ya. Cristiano Ronaldo itu ya alasannya ya. Karena kerja keras, karena ngotot kayak itu ya. Kalau bakat sama Messi kalah gitu ya. Kalau menurutku bakat
kalah lah dengan Messi mungkin ya. Aku nggak tahu ya. Secara umum kalau pribadi sih kalau nanti aku dihujat orang lagi. Tapi secara umum sih kalau bakat sih menurutku Messi mungkin lebih berbakat ya. Soalnya bolanya nempel terus dengan kaki ya. Kalau bawa bola itu nempel aja, kocak-kocak juga nggak belok-belok dari kaki ya. Oke, berarti dokter suka ini, suka apa? Suka bola berarti. Suka. Nonton. Terakhir pertandingan apa yang ditonton? Sejak Cristiano Ronaldo pindah ke Al Nassr kayaknya, aku berhenti nonton Liga Eropa. Oke, jadi ngikutin Cristiano Ronaldo aja. Iya, kalau dulu ya. Tapi menurutku juga masa keemasan bola juga sudah mulai memudar ya, sudah mulai agak sedikit menurun ya dibandingkan dengan masa-masa keemasan dulu ya. Mungkin karena kalau dulu kan dulunya dokter tuh dulunya di atas 85 ya. Ini pada waktu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi masih di Spanyol, itu kan masa-masa keemasan sepak bola ya, di mana persaingan ketat, Liga Inggris luar biasa. Itu selalu nonton. Oh, jam berapapun nonton. Dan aku hafal semua pemain bola ya, kayak MU aku tahu siapa, Chelsea siapa pemainnya. Oh, sampai sekarang. Sekarang kan nggak lagi, sudah mulai. Udah. Tapi aku tanya teman-teman juga sama ya. Jadi masa kemasannya sebenarnya sudah mulai. Atau karena usia udah lewat mungkin ya? Enggak juga ya? Enggak ya. Jadi kalau klub favorit siapa, Dok? Yang di mana ada Cristiano Ronaldo-nya, kayak disitulah favoritku. Tapi kan sekarang aku pernah bertanya-tanya itu. Mungkin sekarang Al Nassr kan? Aku pernah bertanya-tanya dalam diriku. Iya. Klub favoritku apa? Real Madrid. Setelah Cristiano Ronaldo pindah dari Real Madrid, aku nggak pernah nonton lagi Real Madrid. Berarti kan bukan dia, bukan tim itu favoritku. Kalau saya favoritnya itu Pep Guardiola. Jadi dimanapun dia melatih, saya pasti suka klub itu. Manchester City berarti ya? Ya, for the time being Manchester City. Tetapi kalau dia pindah, nanti pindah juga gitu. Oke. Jadi kalau saya pelatihnya ya. Oke, berarti dulu berarti sukanya MU ya. MU Cristiano Ronaldo pindah ke Real Madrid, suka Real Madrid gitu ya. Cristiano Ronaldo pindah ke Juventus. Nonton Juventus. Pindah lagi balik ke MU, nonton MU lagi. So, lebih tepatnya ngata-ngatain MU sih, abis itu pindah lagi kan. Ngata-ngatain MU kayak Harry Maguire ya dikatain. Oke, luar biasa ya. Oke, Dok. Kalau tadi menyebut nama SBY ya, kenapa suka SBY itu kenapa, Dok? Karena bagiku itu pemimpin yang menurutku paling tegas dan paling apa adanya ya. Karena itu pandanganku itu apa adanya. Terus Dok, kalau mau minum, Dok. Siap, terima kasih. Nah sengaja mereknya di ini take out. Pada era beliau yang aku rasakan sebagai pebisnis juga itu era yang paling enak ya sebagai pebisnis ya. Yeah. Perluasan bisnis, keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Di era Jokowi juga oke, tapi aku ngerasa lebih aku lebih suka ya, aku puas banget ya. Kalau dokter itu mulai berbisnis 2014 ya. 2014 itu kan SBY kan belum tapi sebelumnya karena di rumah sakit tadi ya. 2014 kan Jokowi sudah. Oke. Tapi tetap merasa lebih enak era SBY. Yang aku rasakan ya, kalau yang aku inget ya. Iya, sensasi nih ya, sensasi. Kalau personality boleh lah. Nah, kalau kita ngomongin secara apa yang didapatkan gain, tentu aja era Jokowi pasti jauh lebih banyak dong, pasti dong. Kan 2018 adalah sampai 2020-an kan adalah era kesuksesan Athena kan. Tentu saja pasti di era Jokowi. Tapi secara sensasi yang kurasakan itu di era SBY menurutku pribadi. Bukan, ini kan ada dua hal nih. SBY sebagai aktornya atau SBY ketika masa pemerintahannya? Ketika masa pemerintahannya. Aku ngerasa di situ kayak ketika kita berbicara mungkin lebih bebas ya. Terus juga SBY banyak memberikan contoh-contoh kayak misalnya dia pencemaran nama baik, dia sendiri yang melaporkan. Oke. Pada waktu itu demo-demo juga sangat diperbolehkan. Bahkan sampai ada orang membakar diri di situ. Dalam juga ini. Aku melihat Pak SBY juga
apa yang dikatakan dan apa yang dijanjikan itu lebih terrealisasi, aku melihatnya seperti itu. Jadi tidak hanya iklim bisnis tapi juga iklim politik ya maksudnya. Ya kita kan sebagai pebisnis kan harus bisa mengamatin itu juga ya. Oke. Jadi dan kebetulan memang referensi dokter kalau dilihat usia ya 2 itu saja ya. SBY ya kan, maksudnya SBY. Karena kalau zaman-zaman Abdurrahman Wahid kan masih berapa tahun masih. Artinya memang SBY dan Jokowi ya, 2 era. Oke. Tadi menyebut juga Tiara Andini dan Mahalini ya kan. Jadi Tiara Andini, untuk saya Refli Harun tahu ya kan, Tiara Andini sama Mahalini adalah Indonesian Idol yang luar biasa, angkatan 2020 kalau nggak salah ya. Sebelum Covid tuh persisnya. Dan luar biasa kalau Mahalini yang jelas masuk 10 besar ya. Kalau Tiara Andini runner up bahkan ya. Itu suka itu sama mereka kenapa? Suka cantiknya atau apa? Dua-duanya lagunya ya. Fisik cantik juga pasti aku suka ya. Karena di mana-mana pasti kayak gitu ya, paket komplit ya pasti. Tapi nomor 1 karena lagunya, karena prestasinya, karena cantiknya juga. Jadi kalau lagu Mahal ini apa judulnya? Yang disukai dokter? Banyak kayak Bohongin Hati, Sisa Rasa. Oke. Mati-matian. Kata-kata lagunya ya aku suka ya. Booming ya. Kemudian kalau Tiara Andini? Wah banyak kayak Gemintang di Hati. Terlanjur Mencinta. Aduh banyak deh pokoknya deh. Merasa Indah. Jadi jangan-jangan dokter itu bisa menjadi lagu kenangannya. Karena semalam itu saya iseng-iseng gak bisa tidur nonton nonton Gita Cinta dari SMA dengan Puspa Indah di Taman Hati. Itu saya nonton versi 2023-nya ya. Bukan versi Rano Karno sama Yesi Gusman-nya yang long time ago yang awal 80-an ya. Itu saya pun sempat adalah nangis sedikit saya. Bukan nangis apa? Begitu saya lihat tahun 1984, it was long time ago, 40 tahun yang lalu bagi saya. Kalau bagi dokter kan Tiara Andini tahun 2000 baru berjalan 4 tahun gitu ya. Luar biasa. Tapi kalau kenangan lagu apa? Aduh nggak sempet saya mengenang lagu kalau sekarang. Bukan, kan ada remaja atau apa film yang disenangin gitu. Enggak begitu lah. Enggak begitu ya. Begitu. Benar-benar. Ini sosok yang serius ini kayaknya. Dokter romantis gak merasa? Sangat ya, kalau dengan istri sangat. Bohong, ini orang kayak gini ini gak romantis. Sangat, tapi kan pertanyaan tadi kan yang sangat berkesan ya. Kalau sangat berkesan sebenarnya nggak begitu ada. Semua lagu tuh bisa berkesan, bisa nggak berkesan ya. Dan kalau misalnya aku dengan istriku kan lagunya juga ganti-ganti ya. Momennya juga ganti-ganti ya. Filmnya juga ganti-ganti. Berapa ratus judul yang pernah kita tonton berdua ya. Aku juga nggak begitu. Luar biasa ya dokter ya. Semua bisa jadi memori juga. Dok, ini bagian akhir ya. Saya ingin kita ngomong yang barangkali di luar mainstream dokter, karena itu juga untuk kebutuhan RH Channel juga ya. Saya ingin kita bicara mengenai situasi politik ya. Oke ya? Oke. Mood, saya mulai dari mood dokter. Apa yang dokter rasakan ketika dokter merasakan kondisi sosial politik terakhir ini? Dokter mau ngomong apa, mau merasakan apa, atau mau mengucapkan apa? Silakan. Atau saya pandu dengan 3 kata aja misalnya. Dokter sebutkan kalau misalnya mood dokter hari ini terhadap kondisi politik kita, politik aja lah. Apa? 3 kata. Aku gak akan jawab itu 3 kata itu, tapi aku mungkin akan buat satu kesimpulan aja sendiri. Yeah. Kali ya. Menurutku semua periode itu akan ada masanya. Masa yang seperti ini punya ada periodenya tersendiri. Dan ini adalah periode pendewasaan masyarakat Indonesia juga menurutku. Masa ini pasti akan berakhir dan aku berharap masa ini berakhirnya tidak sama seperti masa-masa kelam kita yang dulu. Tapi masa ini tuh bisa jadi satu bantu loncatan yang lebih tinggi buat Indonesia jadi lebih baik sih.
Apapun itulah, karena kan setiap periode kan pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kita nggak bisa ngomong, wah periode ini semuanya kurang. Kita nggak bisa ngomong juga periode ini semuanya lebih. Enggak juga. Kita tahu dari periode presiden yang seperti sekarang, presiden yang sekarang itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya kan kekurangannya pasti terakumulasi, akumulasi. Pasti akan ada suatu ledakan suatu saat nanti. Ya kan, tapi kita juga harus mengingat kelebihannya juga. Oke, kita pelan-pelan ya. Jadi ini kan kita bicara tentang santai ya, freedom of speech ya. Tadi kan sudah komentar tentang SBY. Saya minta komentar tiga tokoh ini. SBY sudah, Jokowi dan Prabowo. Komentar dokter apa? Jokowi dulu, dan kemudian Prabowo. Pak Jokowi, aduh aku kayaknya paling takut di channel ini sumpah. Enggak dong, santai aja. Backing saya belum tinggi Pak. Enggak, artinya. Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi sebenarnya yang aku suka itu pembangunannya ya. Pembangunannya aku suka. Tapi secara aku nggak tahu ya, aku nggak bisa bandingin apple to apple ya. Tapi karena perekonomian menurutku di tahun ini berat banget. Tapi kalau kita harus bandingin dengan negara-negara lain pasti ya. Silakan. Di era COVID kita mampu stand up, mampu gagah. Tapi aku ngerasa terutama di 1 tahun terakhir ini kan perekonomian itu benar-benar slowing banget kita ya. Aku nggak tahu sih masalahnya ada di mana. Aku nggak tahu kebijakan-kebijakannya, karena menurutku kayak ada beberapa kebijakan Pak Jokowi juga kurang tepat. Ya tapi ya sebagai rakyat kecil ya kita ikut aja lah Pak. Nggak apa-apa. Jadi saya tidak membantah apapun yang dokter ingin sampaikan aja. Justru karena tidak dibantai itu jadinya saya takut Pak. Bukan begitu. Kalau dibantah nanti netizen marah. Nanti dibilang, ini kok membantain dokter Richard. Ya wajar aja saya setiap hari ngomong politik kan gitu. Makanya saya pengen dokter yang mengapresiasi. Takut Pak ngomong politik Pak. Ngomong yang lain-lain skincare aja Pak. Skincare sudah selesai kita ngomong skincare. Oke. Kalau Prabowo belum tahu. Aku belum bisa menilai, tapi sosok Pak Prabowo kan orangnya tegas ya dan orangnya humble, baik banget. Aku berharap ada perubahan yang lebih baik ya. Perubahan yang lebih baik, yang luar biasa dari tangan Pak Prabowo. Perubahan apa misalnya yang diharapkan? Pak, kita sama-sama tahu bahwa hukum di Indonesia ini harus direformasi. Itu nomor 1. Semua lini hukum di Indonesia itu harus direformasi. Baik itu dari sisi yang polisian, dari kejaksaan, dari kehakiman, semuanya harus direformasi. Dan harus berani reformasinya. Itu sih sebenarnya yang harus kita harapkan. Yang kedua dari sisi perizinan dalam usaha. Kita selalu ngomong perizinan itu gampang. Mana yang gampang? Aku yang ada di lapangan. Susah. Perizinan susah. Pak, perizinan susah Pak. Oke, jadi dokter ngomong yang mudah itu di mana Pak? Adalah satu daerah yang mudah. Itu pun kalau aku kenal. Kalau yang kagak kenal Pak, susah Pak. Oke, jadi dokter ngomong itu based on personal experience ya. Iyalah, pengalaman susah. Pribadi ya. Gini, kalau soal perizinan usaha, oke, itu pengalaman pribadi banget. Tapi soal hukum itu loh yang nyentuh-nyentuh gitu, itu karena pengalaman pribadi juga. Pengalaman pribadi lah. Sekarang kita ngelaporin orang aja kan susah. Kadang-kadang sampai sekarang tuh aku disuruh ngelaporin orang pun aku males mau ngelaporin. Ya dalam hatiku kecil. Ini perasaanku ya. Perasaan kecil. Seorang masyarakat kecil merasakan emang diproses. Itu perasaanku. Ya. Itu kan kalau soal melaporkan. Tapi yang potensi untuk dipenjarakan sudah pernah kan, dilaporkan apalagi orang. Hukum ini kan sesuatu hal yang ada beberapa orang yang areanya itu abu-abu ya, yang bisa iya bisa enggak, itu kan sangat berbahaya sekali sebenarnya sih. Makanya benar-benar butuh reformasi sih sebenarnya di sini.
Oh dalam ini dokternya. Kalau seorang dokter aja sudah bicara reformasi hukum, apalagi orang hukum. Okay. Ya kan menyedihkan ya. Kayak misalnya masih ada kasus seperti Peggy Setiawan di tahun 2024. Kan itu sangat sangat menyedihkan sekali. Dan kalau kita ngelihat sampai detik seperti sekarang, Peggy Setiawan sudah viral sampai detik seperti sekarang. Apa nih langkahnya? Kan belum ada. Gak ada yang dicopot. Ya. Gak ada yang dihukum. Gak ada yang dibicara, yang dibongkar. Sangat menyedihkan sekali kan menurutku. Di tahun 2024 loh. Kalau tahun 1990 oke lah kita ngomong. Ini tahun 2024 udah viral. Masyarakat udah tahu. Kan sangat memalukan. Kita berbicara seperti itu. Atau kita bicara Ronald Tanur. Apa tadi? Ronald Tanur udah ada CCTV-nya. Iya. Udah ada saksinya. Bisa divonis bebas. Yang anak-anak politisi itu ya? Iya. Kalau nggak direformasi apa namanya lagi coba? KM 50. Banyak lah Pak, kita ngomong banyak banget. Ya, jadi kan kalau kita masyarakat kecil kan jadinya ya kalau nggak viral, mana ada lagi kata-kata kalau nggak viral, no justice. Dokter merasa masyarakat kecil juga? Oh kok bisnis segini kok masyarakat kecil? Pak, selevel saya aja, kalau itu nanti di stitch orang, selevel saya aja ngomong, perizinan susah. Selevel saya aja ngomong, ngelapor susah. Mau bayangin nggak orang lain yang bukan siapa-siapa, yang nggak punya apa-apa? Nggak punya akses, nggak punya duit ya. Saya Pak yang punya Athena Group ngomong kayak gitu Pak. Bayangin nggak kalau orang yang nggak punya apa-apa? Orang yang dizolimin. Orang yang digebukin suaminya, ngelaporin ke polisi, nggak izin jalan-jalan. Coba kalau selebgram viral, tangkep Pak. Kan dokter selebgram juga. Ya kan kebetulan kalau saya Pak, kan kesian kalau orang-orang lain. Kebetulan saya nggak gebuk-gebukan dengan istri Pak. Dok, saya mau bicara, dokter ngikutin politik mutakhir, ngikutin lah ya, sedikit-sedikit lah pasti ya. Sedikit lah. Oke, yang paling mutakhir. Apa tanggapan dokter mengenai pengunduran diri Erlangga Hartarto? Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, sukses Golkar sebagai partai yang nomor 2 di DPR. Kan nomor 2 tuh, kursinya meningkat 17 biji dibandingkan partai lain, banyakkan Golkar. Kemudian calon presiden yang dia endorse juga berhasil menang. Kok tiba-tiba mengundurkan diri? Apa komentar dokter? Gak tahu ya, politik kan masih ada barternya, ada sesuatu, ada apa yang didukung. Gak tahu lah saya, Pak. Cari hidup aman aja Pak, sudah. Udah musuh mafia skincare, musuhnya politisi penguasa pula lagi. Gak aman-aman aja Pak. Tapi orang Palembang kan biasanya bandel orang Palembang. Iya, Bapak aja lah yang kayak gitu. Abis pindah ke podcastnya Refli Harun nama musuh. Musuhnya penguasa pula. Enggak juga, itu kan justru memang begini, memang kita kan sedihnya berbangsa dan bernegara. Gini Pak, tapi harus ada yang digarisbawain juga. Saya ngerti apa yang dimaksudkan oleh Pak Refli. Ya. Tapi kan itu bukan kriminal Pak. Erlangga Hartarto mengundurkan diri itu juga bukan kriminal. Mau diganti oleh Pak Bahlil itu juga bukan kriminal. Kesalahannya ada di mana? Andai pun ada tokoh di balik itu yang menggeser, salahnya ada di mana? Mereka mengundurkan diri baik-baik, diganti baik-baik, nggak ada ribut, nggak ada pecah. Terus kenapa kita yang ribut? Artinya sosok di atas itu yang cerdas. Terus kenapa kita harus ribut? Itu menurutku ya. Kecuali kalau misalnya nih ada dualisme pecah ya kayak gitu. Ini ya. Kalau yang pro sana seneng banget nih dengernya nih. Wah, nanti dia ini bikin. Wah. Kita fair. Kita mencoba fair ya. Kita mencoba fair ya ngomongnya. Kalau kita sibuk habiskan energi, kenapa dia mundur, kenapa diganti ini, kenapa diganti itu. Habis energi kita. Orang yang mengundurkan diri sukarela, diganti sukarela. Gak ada kriminal di sana. Gak ada yang ditutupin kecuali gini, yang gantikannya baru aja kena kasus. Oke, kita ributkan sama-sama. Kayak gimana ceritanya dia pelecehan anak atau misalnya ada kasus korupsi bisa jadi ketua. Itu kita ributkan sama-sama. Ini kan enggak, semuanya bersih. So why not? Semua orang punya hak yang sama. Kalau misalnya suatu hari nanti Erlangga Hartarto diganti Dr. Richard, Bapak juga mau ribut. Kenapa? Semua dari kita punya hak yang sama.
nggak ada masalah tentang itu. Kalau menurutku ya, walaupun ada sesuatu, ada orang di balik itu, kenapa harus diributkan? Itu menurutku sih ya. Jadi nggak perlu kita spekulasikan. Oke. Saya sengaja tidak membantah, saya dengerin aja. Jadi itulah politik kita ya. Kalau dibilang si A si B tidak ada masalah ya enggak juga sebenarnya. Masalahnya banyak, cuman masalahnya tidak dibuka aja ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Kas terakhir ya kan. Lagi komentar terakhir ini ya. Apa pendapat Dr. Richard mengenai upaya untuk memborong semua kekuatan partai politik sehingga tidak ada calon yang bisa maju? Kan sekarang ini kan ada kecenderungan di DKI ya kan. Ada yang namanya Kim Plus. Kim Plus itu mau menggabungkan atau ngambil semua partai politik agar kemudian tidak ada yang bisa maju sebagai calon. Yang ditinggalkan PDIP. Kalau PDIP saja itu nggak bisa nyalon. PDIP plus P3 plus Perindo yang punya kursi di DPRD DKI. Apa pendapat seorang Dr. Richard Lee yang kritis dan suka ceplos-ceplos? Kita bagi dua hal Pak ya. Yeah. Kalau saya di partai penguasa, kalau saya sebagai presiden, itu pasti akan saya lakukan. Yeah. Kita di mana-mana itu pasti pengen mengamankan diri. Kalau bisa, kalau kita buat kebijakan nggak ada yang ribut dengan kita, nggak ada yang ngomongin kita, semuanya mendukung kita semua. Kalau saya pun jadi penguasa, saya juga pasti akan melakukan hal sama. Saya pun di perusahaan saya ngelihat anak buah saya nyeleneh, nyetil, kok ngomongin aku terus, kok setiap kali aku ngomong ini kok nggak setuju terus, keluarin juga pasti dia Pak. Kita semuanya pasti seperti itu. Tapi kalau di sisi masyarakat, pasti kita pengennya kan ada check and balancing. Pasti kita pengen ada yang sesuatu yang balance. Kita berharap di sini ya ada oposisi, ada yang mengimbangin, ada suatu sistem yang membuat kita itu tidak semena-mena. Meskipun belum tentu di penguasa pasti aku pengen menyingkirkan ini semua untuk bisa semena-mena, belum tentu. Pasti kalau aku berpikirnya adalah supaya aku mudah untuk kerja, supaya aku nggak dihalangin sana sini. Tapi kan sebenarnya halangan, oposisi ini kan penting untuk kenegaraan kita. Jadi menurutku ya tergantung cara melihatnya. Dan jawabanku juga akan berubah pastinya. Kalau misalnya suatu hari nanti aku ada di partai penguasa atau aku ada di penguasa, tentu jawabanku memang inilah yang terbaik. Tapi kalau misalnya aku ada di masyarakat, tentu aku menilainya pasti harus ada oposisi dan harus ada pengimbang. Oke, luar biasa dokter. Dok, your best life itu di kapan Anda merasa? Ya, sebut satu waktu Anda merasa bahwa wah itu this is my best ya in life. Atau pada saat apa? In certain occasion at a certain time. Aku rasa setiap kali aku ditanya pasti aku akan jawab hari ini. Hari ini. Itu saat ini. Enggak basa-basi atau filosofis sifatnya? Aku rasa setiap kali aku ditanya kapanpun, Bapak bertanya saya kapanpun itu pasti aku akan jawab saat ini. Karena saat ini aku ngerasa aku blessed ya. Aku bersyukur, aku punya istri yang support aku luar biasa. Aku punya anak-anak yang ganteng-ganteng. Anaknya 3 ya? Yes. Usia pertama? 11 tahun, 9 tahun, 5 tahun. Dan di Jakarta atau Palembang atau di luar negeri? Palembang semua ya? Aku punya keluarga yang sayang dengan aku. Orang tuaku dua-duanya masih sehat. Palembang di mana? Di Bangau? Di Celentang. Di Kenten. Oh di Kenten, oke. Mertuaku juga masih sehat. Mertuaku support dengan aku, orang tua support dengan aku, bisnis keadaan baik, karyawan semuanya baik. Ya menurutku ini suatu berkat yang luar biasa. Aku harus syukurin. Dan kalau kita ngomong yang lain, ya pasti ada pasang surut. Viewers saja ada pasang surut, bisnis ada pasang surut, tapi selalu bersyukur aja. Oke, luar biasa. And then now a closing statement. Dok, di RH Channel, dokter sampaikan apa saja yang ada unek-unek dan lain sebagainya as a closing statement. Silakan Dok, sana Dok. Apa ya, saya cuma manusia biasa yang memperjuangkan sesuatu dan sedang belajar, itu aja Pak. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Dr. Richard Lee ya, luar biasa ya. Memang kalau ibaratnya ikan, memang RH Channel mungkin ikan yang airnya agak beda-beda sedikit lah. Tetapi kan dimanapun manusia itu sama aja sesungguhnya ya kan. Pengen keamanan, kenyamanan,
macam-macam lah ya, ada idealisme yang diperjuangkan. Makasih Dr. Richard Lee. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dok.